Selamat pagi Pak Lim, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya Salman Ramadan dengan teman saya David Kotama akan menjelaskan suatu strategi untuk perusahaan pasca pandemi virus corona ini. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi virus corona ini telah menimbulkan suatu krisis ekonomi dan krisis keuangan di seluruh dunia yang berdampak juga terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan suatu strategi untuk perusahaan farmasi, di mana perusahaan farmasi memang tidak terlalu besar dampak yang ditimbulkan dari pandemi virus corona ini. Hanya saja dampak tersebut sangat mempengaruhi dari segi bahan baku dan juga distribusi perusahaan untuk perusahaan tersebut. Kami menggunakan 4 strategi dari Fred R. David, di mana menurut kami 4 strategi tersebut sangat cocok digunakan untuk perusahaan farmasi untuk menjalankan kembali bisnisnya pasca pandemi virus corona ini. Langsung saja, strategi yang pertama itu adalah strategi hold and maintain farmasi, di mana strategi ini berfokus pada penetrasi pasar, pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Manfaat dari penggunaan strategi hold and maintain pada perusahaan farmasi ialah agar perusahaan tersebut dapat mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar produk setelah terkena dampak dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19 ini. Untuk menerapkan strategi hold and maintain, langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan ialah dengan menekan biaya bahan baku obat, karena dampak yang timbul atas pandemi virus corona ini adalah meningkatnya harga bahan baku impor untuk produksi obat. Oleh karena itu, perusahaan farmasi dituntut untuk menekan biaya bahan baku impor dan mencoba menggunakan bahan baku dalam negeri, sehingga dengan menggunakan bahan baku dalam negeri, biaya yang harus dikeluarkan oleh industri farmasi tersebut tidak terlalu besar. Dan juga nantinya dengan menggunakan bahan baku dalam negeri atau biasa disebut dengan obat modern asli Indonesia atau OMAI, harga obat yang dijual di pasaran tidak akan mengalami kenaikan harga. Selain itu, langkah selanjutnya yang dilakukan industri farmasi dengan menggunakan bahan baku dalam negeri ialah membuat suatu inovasi dengan mengembangkan produk tersebut. Dengan mengembangkan produk dengan bahan baku dalam negeri secara tidak langsung akan mengurangi ketergantungan bahan baku impor untuk suatu produk, dan dengan mengembangkan produk tersebut akan bermanfaat bagi industri untuk menciptakan value yang tinggi, karena harga biaya bahan baku yang dijual oleh produk yang menggunakan bahan baku dalam negeri jauh lebih murah dengan kualitas yang sama dengan produk yang menggunakan bahan baku impor. Dan juga harga yang murah tersebut akan meningkatkan minat beli konsumen untuk membeli produk tersebut. Setelah melakukan pengembangan produk dengan menggunakan bahan baku dalam negeri, langkah berikutnya ialah dengan pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini ialah dengan meningkatkan penjualan dari produk baru yang dihasilkan tersebut agar produk tersebut dapat dikenal dan dijangkau oleh customer. Selain itu, dengan mempercepat pengembangan produk baru tersebut nantinya akan bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan pada industrinya. Seperti yang kita ketahui bersama juga, pemerintah Indonesia juga sudah menggalakkan produk OMAI ini, karena dengan mengembangkan produk OMAI ini otomatis semua perusahaan farmasi yang ada di Indonesia ini tidak ketergantungan lagi dengan bahan baku impor yang dari China. Sekaligus juga nanti apabila terjadi hal yang sama kembali, perusahaan farmasi yang ada di Indonesia ini tetap terus berjalan dan tidak akan mengalami dampak dari krisis keuangan tersebut nantinya. Yang kedua adalah vertical forward integration strategy. Metode ini memberikan dampak signifikan dalam mengurangi atau menekan transaction cost, baik the input cost untuk mencari supplier, cost negosiasi harga, ataupun mengurangi spesialitas
investment untuk perusahaan yang akan memiliki value yang lebih jika perusahaan tersebut memproduksinya sendiri. Untuk menerapkan vertical forward integration strategi bagi industri farmasi, industri tersebut harus membangun apotek-apotek dan mengembangkannya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang ingin membeli produk pada industri tersebut. Selain itu, fungsi dari membangun apotek-apotek tersebut adalah sebagai penyalur distribusi obat dari tempat produksi hingga sampai ke tempat tingkat retail. Maka dari itu, dengan membuat strategi dengan membangun apotek-apotek industri tersebut, tidak perlu lagi menyalurkan produk-produknya ke perusahaan retail yang cukup dan retail yang lain, dan cukup hanya menyalurkan produknya ke perusahaan retail milik industri itu sendiri. Hal ini dapat dirasakan sangat benefikal terhadap keuangan perusahaan. Jadi perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak kos dalam melakukan proses transaksi dan distribusi, karena industri tersebut nantinya akan mempunyai kendali penuh terhadap apotek yang dimilikinya. Dengan melakukan strategi vertical forward integration ini, industri tersebut dapat diharapkan bisa menjadi market leader dan sekaligus juga dapat bertahan dari suatu dampak dari krisis ekonomi yang bisa saja terjadi kembali, seperti krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus corona ini. Seperti yang kita ketahui bersama, vertical forward ini juga sudah pernah dilakukan oleh industri farmasi, seperti Kimia Farma. Kimia Farma itu mempunyai apotek-apotek yang ada disebar di seluruh Indonesia, yang dimana apotek tersebut menjual produk langsung dari Kimia Farma, sehingga barang yang ada di Kimia Farma ini tidak harus dijual melalui distributor lain, dan juga biaya yang akan ditimbulkan, biaya distribusi yang akan dikeluarkan tidak terlalu tinggi karena biaya distribusi tersebut akan dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Oke, yang ketiga adalah concentric diversification strategi. Strategi ini dapat dilaksanakan dengan cara menambah produk yang baru tetapi masih saling berhubungan. Jadi tujuan strategi ini bagi industri farmasi ialah dengan membuat produk yang baru dengan jenisnya sama dari produk sebelumnya. Kegunaan dari strategi ini ialah customer dapat memilih produk-produk industri tersebut yang ditawarkan dengan kualitas yang sama namun dengan harga yang berbeda. Selain itu, manfaat strategi concentric diversification bagi industri farmasi ialah dapat menggunakan dua bahan baku yang berbeda, baik itu bahan baku impor ataupun bahan baku dalam negeri, untuk dijadikan suatu varian produk dengan kualitas yang sama, sehingga ketika terjadi satu resiko yang disebabkan oleh krisis ekonomi seperti pandemi virus corona ini, industri tersebut dapat terus berjalan tanpa harus melakukan pengembangan produk baru lagi. Dan manfaat dari strategi ini ialah dapat membuat industri farmasi tersebut menjadi market leader dalam obat-obatan yang ada di pasar. Keempat, ada joint venture strategi. Itu strategi merupakan suatu strategi di mana terjadi saat dua atau lebih industri membentuk suatu tempor atau konsorsium untuk tujuan kapitabilitas modal. Strategi ini dapat digunakan dalam hal industri untuk dapat bertahan untuk agar tidak melakukan beban-beban yang ditemukan usahanya secara sendirian. Seperti yang kita ketahui, dampak dari akibat yang ditemukan pada corona ini membuat suatu industri harus mengeluarkan biaya yang besar, baik dari segi produksinya ataupun dari segi pendistribusiannya. Maka dari itu, dengan menggunakan strategi joint venture ini, industri tersebut dapat minimalisir besar biaya dari dampak yang ditimbulkan dari krisis ekonomi. Simpulannya, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini yang melanda di Indonesia ini membuat industri khususnya di bidang farmasi harus membuat strategi agar industri tersebut dapat berjalan dan bertahan di tengah kondisi krisis ekonomi saat ini. Langkah strategi yang harus dilakukan oleh industri farmasi ini yaitu dengan menerapkan strategi yang pertama adalah hold and maintain, yaitu dengan menekan biaya bahan baku impor dan menggunakan bahan baku dalam negeri sebagai opsi
memproduksi suatu produk. Selain itu mengembangkan suatu produk yang menggunakan bahan baku dalam negeri agar untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan baku impor yang sedang mengalami kenaikan harga akibat krisis ekonomi. Dan terakhir adalah pengembangan pasar untuk meningkatkan penjualan pada produk tersebut. Yang kedua ada vertical forward integration, yaitu dengan membangun apotik-apotik sebagai untuk memasarkan produk tersebut sehingga dapat mengurangi biaya kos dan juga tanpa harus memasarkan produknya dengan perusahaan retail lain. Yang ketiga ada concentric differentiation strategi, yaitu dengan menambah produk baru yang sejenis dengan produk sebelumnya dengan harga yang berbeda agar dapat memilih variasi produk yang ditawarkan oleh industri tersebut. Yang keempat yang barusan saya jelaskan, joint venture strategi, yaitu dengan bekerja sama dengan perusahaan lain, menambah modal perusahaan agar dapat mengembangkan usahanya sekaligus menghindari resiko yang harus ditanggung dari besarnya biaya yang disebabkan oleh krisis ekonomi akibat pandemi corona. Dari 4 strategi tersebut yang harus dilakukan oleh industri farmasi, diharapkan industri tersebut dapat menjalankan bisnisnya di tengah krisis ekonomi yang disebabkan oleh corona ini. Walaupun banyak dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap industri farmasi tidak terlalu besar, setidaknya 4 strategi tersebut dapat menekan biaya kos yang harus dikeluarkan akibat naiknya bahan baku, sehingga nantinya barang yang dipasarkan kepada customer akan relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan harga jual pada produk tersebut.